warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Dari saya di sini saya ingin menjelaskan materi keterkaitan antar materi, yang dimana ini merupakan fase bagian yang terakhir ini, dimana di sini saya akan menceritakan apa saja hal yang sudah saya pelajari dengan keterkaitan atau hubungan satu dengan materi yang lainnya. Yang pertama itu adalah M untuk mulai dari diri. Jadi di dalam fase ini saya belajar mengenai tentang hal-hal perubahan dan perubahan sosial. Dari fase ini saya mengisi sebuah format yang terkait dengan materi dan membuat sebuah rangkaian serta mengikuti arahan yang diberikan. Yang pertama itu adalah perubahan. Apa itu perubahan? Menurut saya, perubahan adalah proses menjadi berbeda atau beralih dari keadaan semula, baik dalam skala kecil maupun besar, yang dapat terjadi secara alami maupun direncanakan. Kemudian untuk contoh perubahan yang saya ketahui, yaitu yang pertama itu adalah globalisasi dapat membuka ruang luas bagi terjalinnya kerjasama lintas negara, namun pada saat yang sama juga melahirkan persoalan baru berupa persaingan ekonomi yang semakin tajam dan sulit untuk dihindari. Dan yang kedua itu adalah perubahan sosial. Dari apa yang saya ketahui, perubahan sosial adalah transformasi atau pergeseran di dalam struktur fungsi dan pola perilaku masyarakat dari waktu ke waktu. Untuk hasil belajarnya, saya dapat mengetahui apa itu pengertian, definisi, contoh dari perubahan dan perubahan sosial. Yang kedua adalah untuk eksplorasi konsep. Jadi di dalam fase ini saya diarahkan untuk membuat mind mapping dengan mencari atau memilih bidang di beberapa perubahan sosial dengan konsep dan mind map Tony Buzan. Kemudian dibuatlah kesepakatan untuk dipilihnya beberapa bidang setelah adu suit, dan akhirnya terkonfirmasilah untuk 3 bidang. Dan saya mencari bidang-bidang tersebut dengan rumus jika ada titik-titik maka masyarakat menjadi titik-titik. Untuk hubungan atau keterkaitannya di fase M adalah sama-sama berhubungan atau berkaitan dengan perubahan sosial, baik di dalam bidang, bentuk, pengertian, definisi maupun contoh yang dapat disimpulkan dan dipelajari untuk lebih dalam. Yang ketiga itu adalah R untuk refleksi terbimbing. Jadi di dalam fase ini saya diarahkan untuk membuat video mengenai perubahan sosial yang ada di Kota Batam dengan maksimal durasi 22 menit. Jadi dimulai dari walas kami memberikan instruksi terkait materi, kemudian saya mencari beberapa artikel yang saya cari di internet, kemudian saya memahami serta menjelaskan apa yang saya ketahui terkait instruksi dan meminta teman saya untuk merekam video saya. Dan saya menguploadnya pada akun media sosial yang memang sudah diarahkan. Saya menguploadnya pada YouTube. Untuk hubungan dan keterkaitannya dengan fase yang sebelumnya, yaitu sama-sama mencari contoh dari perubahan sosial. Untuk mencarinya dibutuhkan literasi terkait instruksi untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial itu terjadi dengan kondisi atau posisi yang berbeda-beda. Dengan yang membedakannya hanya saja fase E tertulis, tetapi fase R ini menjelaskan secara eksplisit dengan cara direkam. Selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Jadi di dalam fase ini saya menonton sebuah video perubahan mata pencaharian, lalu mencari apa hal unik yang berada di dalam video tersebut. Kemudian saya men-screenshot proses komen dan like tadi, mendiskusikan dengan teman sebangku tentang perubahan dan sisi sosial yang lalu dibuat dalam bentuk poster atau kampanye. Untuk hubungan atau keterkaitannya dengan fase R sebelumnya, jadi sama-sama membahas untuk mencari informasi terkait perubahan sosial yang ada, meneliti, memahami, dan menjelaskan perubahan sosial yang terjadi, apa yang sudah diketahui terkait arahan yang sumber yang ada. Untuk hasil belajarnya, saya dapat mengetahui teori-teori dari perubahan sosial, mampu menganalisis perubahan sosial, kemudian dapat menjadi lebih aktif dalam berdiskusi dan memberikan pendapat, serta mampu atau menemukan perubahan sosial yang ada. Yang kelima adalah demonstrasi kontekstual. Di dalam fase ini, saya menceritakan pengalaman belajar saya di sebelumnya, di mana pada fase M sampai R dalam bentuk format dengan sesuai kenyamanan, diawali dengan membuat skrip atau naskah rancangan awal, lalu dikerjakan dalam bentuk teks, cerita, komik, video. Namun saya memilih untuk membuatnya di video. Untuk hubungan keterkaitan dengan fase R, menurut saya ini sama-sama terhubung satu sama lain, tetapi tidak signifikan karena pada alur tema ini menceritakan kembali, sedangkan fase ruang kolaborasi membuat meneliti sebuah video mata pencaharian
Hubungannya sudah dijelaskan di alur fase D, yaitu demonstrasi kontekstual. Untuk hasil belajarnya, saya dapat menganalisis dan meneliti apa saja hal-hal yang terdapat pada perubahan sosial dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya pelajari di fase-fase sebelumnya, dan mengulang mempelajari sampai benar-benar mengerti dan paham. Untuk materi yang terakhir yaitu elaborasi pemahaman. Jadi di dalam fase ini saya membuat uraian 3 uraian sulit dalam materi perubahan sosial. Untuk materi terakhir ini saya memilih untuk menuliskan modernisasi, westernisasi, dan globalisasi. Adanya perubahan beberapa gaya ini, saya merasa bahwa ini merupakan contoh-contoh perubahan sosial yang sulit untuk dipelajari. Hubungannya dengan fase D sebelumnya, yaitu lagi-lagi berkaitan dengan perubahan sosial, namun diawali dengan menceritakan apa yang sudah dipelajari di fase sebelumnya, dilanjutkan dan disempurnakan dengan mengelola istilah-istilah sulit dalam perubahan sosial ini, kemudian untuk membedakannya dan mengetahui perbuatan sosial yang ada. Cukup sekian yang dapat saya ceritakan untuk keterkaitan materi ini. Saya akhiri.